Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam, Pak Mursalim. Apa kabar Pak Mursalim? Alhamdulillah baik Pak. Saya ini Alhamdulillah. ada waktu tak Pak kira-kira untuk sekitar 15 menit lah untuk saya. Karena saya ini ada masalah. Ya, ada waktu saya luang ini Pak, sekitar kurang lebih 30 menit. Nanti kemudian masuk lagi jam berikutnya Pak. Kira-kira apa masalahnya Bapak sehingga meminta waktu kepada saya Pak? Begini Pak Ilham, sebenarnya ini masalah sudah lama saya pendam, tapi saya tidak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tapi menurut teman-teman, carilah guru-guru yang bisa membantu untuk penyelesaian masalah. Makanya saya percaya sama Pak Ilham. Masalah saya itu Pak begini, di dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu selama ini sepertinya anak-anak kurang tertarik dengan model pembelajaran saya. Ini saya bisa lihat dari model belajarnya anak-anak itu. Terkadang pada saat belajar itu satu persatu anak-anak itu selalu hilir mudik keluar masuk kelas minta izin hanya untuk sekedar mungkin mencari angin di luar atau bagaimana, ataukah mungkin dia tidak tertarik dengan apa yang saya bawakan pada saat belajar. Itu yang membuat saya biasa gelisah pada saat mengajar, kenapa ini anak sering berlaku seperti itu. Jadi keluhan Bapak ini adalah anak-anak tidak tertarik sama mata pelajaran Bapak ya. Kemudian anak-anak sering keluar untuk meninggalkan jam pelajaran Bapak. Intinya tidak tertarik lah Pak sama pembelajaran yang Bapak lakukan. Kira-kira menurut Bapak apa sih masalahnya? Kenapa anak-anak ini kurang tertarik sama mata pelajarannya Pak? Kalau berbicara kemungkinan banyak sekali mungkin kemungkinan yang saya bisa ungkapkan di sini. Salah satunya itu mungkin gaya mengajar saya yang terlalu tegas, kemudian membuat mereka merasa tertekan, kemudian mungkin juga gaya mengajar saya yang monoton ya, tidak bervariasi, sehingga membuat mereka merasa bosan, mungkin jenuh dan bagaimana ya, sehingga mereka merasa tidak senang dengan pembelajaran saya. Oh begitu Pak ya. Jadi menurut Bapak kenapa anak-anak tidak tertarik karena Bapak terlalu tegas, kemudian ini menyebabkan anak-anak tertekan, kemudian gaya Bapak mengajar yang monoton, tidak bervariasi Pak ya. Kenapa? Kalau menurut Bapak ini kenapa anak-anak seperti ini Pak? Ya salah satunya tadi itu gaya mengajar saya yang selalu tegas dan monoton. Kemudian saya itu menginginkan mereka pada saat saya mengajar mereka terlibat di dalam pembelajaran, mereka tidak merasa tertekan, mereka senang mengikuti pelajaran saya. Terbukti dengan kehadiran mereka yang full mulai dari awal sampai akhir pelajaran, selalu di dalam kelas. Nah itu yang saya inginkan sekali itu. Iya Pak. Jadi kalau menurut Bapak kira-kira apa langkah-langkahnya supaya anak mengikuti mata pelajaran Bapak ini menjadi tertarik, menjadi bersemangat, jadi tidak keluar lagi? Kira-kira menurut Bapak apa yang Bapak akan lakukan untuk membuat anak-anak ini menjadi tertarik dengan mata pelajaran Bapak? Kalau menurut saya, kan ada RPP yang kita buat. Memang itu RPP bagi saya itu hanya formalitas. Pada saat di kelas itu guru sendiri yang melakukan pengembangan apa yang mereka lakukan, dan itu mungkin yang saya tidak ikuti karena RPP ada beberapa langkah-langkah pembelajaran yang harus kita ikuti di situ, tapi saya tidak praktekkan sehingga mungkin mereka merasa monoton dengan gaya-gaya itu. Makanya saya rencana ke depan ini kalau bisa saya akan mengikuti itu apa yang saya tulis di RPP dalam bentuk langkah pembelajaran, itu juga saya akan praktekkan. Mungkin dari situ mungkin kelemahan saya selama ini. Oh iya. Jadi menurut Bapak untuk membuat anak-anak ini menjadi lebih tertarik sama mata pelajaran Bapak,
Bapak yang akan mengembangkan RPP-nya. Ya, saya rencana mau itu adalah membuat langkah-langkah yang bervariatif menurut RPP-nya, kemudian melakukan teknik-teknik pembelajaran yang mungkin menarik, Pak. Iya. Ya. Seperti itulah mungkin yang pas untuk saat sekarang, karena kalau saya tidak ubah itu pasti masih begitu-begitu. Bahkan volume pembelajaran itu pada saat jam mengajar itu yang tadinya misalnya hadir 25, pas terakhir itu ada beberapa yang minta izin tidak pulang-pulang lagi. Ya, itu yang membuat saya biasa kira-kira sudah jenuh dengan model-model seperti ini sehingga saya harus berubah. Jadi menurut Bapak langkah-langkah yang Bapak lakukan itu adalah melakukan pengembangan RPP dan membuat langkah-langkah RPP itu menjadi bervariatif supaya anak-anak tidak bosan, Pak. Iya. Nah, seperti menurut Bapak ini pengembangan RPP-nya kira-kira menurut Bapak kapan Bapak bisa lakukan ini? Karena waktu kita ini waktu efektif mengajar kira-kira tinggal 2 minggu menjelang ujian semester, mungkin tidak bisa lagi untuk semester ini. Mungkin semester depan lah mungkin bisa. Saya pada saat libur saya akan membuka kembali RPP yang setelah saya buat. Kemudian kalau memang bagus itu RPP itu yang saya tetapkan. Kemudian kalau memang kurang bagus saya akan ubah model belajarnya dengan cara model mengaktifkan siswa belajar. Nah, sehingga mereka merasa terperhatikan pada saat belajar. Nah, itu mungkin semester depan lah mungkin ya, Pak. Iya Pak, karena ini kan jam belajarnya anak-anak ini minggu terakhir dalam semester ini, Pak. Iya. Dan insya Allah anak-anak minggu depan sudah masuk ujian, dan minggu depannya lagi pengolahan nilai, dan mungkin 2 minggu ke depan, Pak, semester baru. Ya, mungkin disitulah mungkin Bapak merubah RPP-nya, kemudian memaksimalkan waktu pengolahan nilai ini, Pak, ya. Iya. Dan itu mungkin waktu yang tepat bagi saya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan kecil untuk sebuah aksi yang besar. Iya. Oh ya, saya kira ini pertemuan kita pada kesempatan ini, Pak. Lagian pula kita punya jam saya sudah hampir mulai, Pak. Ya. Nanti awal semester lah kita akan berjumpa kembali, Pak, untuk melakukan perhatiin jauh atau melakukan pertemuan kembali, Pak, sampai di mana langkah-langkahnya, sampai di mana kemajuannya, Pak. Ya, saya kira mungkin minggu depan itu sudah semester depan sudah bisa, Pak, dilakukan ya. Ya, mudah-mudahan bisa, Pak. Saya yakin insya Allah kalau dengan daya dorong dari teman-teman dan kemampuan saya mungkin bisa di minggu depan, semester depan lah mungkin. Ya. Saya kira karena jam saya, Pak, sudah hampir masuk, Pak. Ya. Terima kasih Pak Ilham ya atas waktu dan kesempatannya. Saya sangat gembira punya teman yang bisa membantu saya mengatasi masalah ini. Mudah-mudahan ke depan nanti kita tetap bisa menjalin hubungan komunikasi, dan saya pasti akan mencari siapa yang bisa di sekolah ini untuk membantu saya memperbaiki pembelajaran. Iya Pak, karena waktunya sudah habis. Nanti semester depan lah kita bertemu lagi, Pak, ya, untuk melihat kemajuan atau merefleksi seluruh kegiatan kita hari ini, Pak. Terima kasih Pak Ilham. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke meja periksa dulu tugasnya anak-anak ya. Oh iya, makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Musaim. Waalaikumsalam Ibu. Tumben nih jalan-jalan ke saya.
Iya Pak, ini saya mau curhat, mau ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Bisa saya minta waktunya sedikit Pak? Oh, bisa sekali untuk Ibu. Apapun yang Ibu minta pasti akan saya bantu. Iya, makasih banyak Pak. Ada apa ini ya? Masalahnya apa ya? Kenapa bisa? Begini Pak, saya ini lagi galau Pak, lagi bingung karena ada siswa saya yang ada satu anak yang dalam kelas itu sudah berapa kali pertemuan bawaannya selalu main terus. Coba dia main sendiri tidak masalah, ini dia sampai mengganggu temannya, bahkan bisa dikata tidak pernah mengerjakan tugas, bisa diistilahkan troublemaker begitulah Pak. Kalau dia kadang tidak hadir, temannya tenang sekali dalam kelas mengerjakan tugas, tapi ketika dia ada Pak, aduh, saya kadang susah mengendalikan kelas seperti itu Pak. Oh, berarti ada anak yang ceritanya anaknya ini usil ya? Nah, tidak terlalu usil dan belajar lebih banyak bermain ya. Oh iya. Iya, betul Pak. Kira-kira kalau kita nanti berbicara ke depan nanti ini, kira-kira apa tujuannya Ibu ke depan untuk anak ini? Apa yang Ibu harapkan? Saya harapannya Pak, saya maunya harapannya bahwa bagaimana caranya supaya anak ini bisa aktif belajar seperti dengan teman-temannya yang lain. Di dalam kelas bisa ikut belajar, mengerjakan tugas, dan tidak mengganggu lagi teman-temannya. Saya maunya seperti itu, jadi kelasnya jadi kondusif. Karena kadang kalau saya melakukan refleksi Pak, anak-anak yang lain itu selalu di refleksinya mengatakan bahwa dia selalu terganggu dengan temannya yang ini. Dan saya sudah peringati, tapi masih seperti itu juga. Itu harapan saya gitu, Pak. Ya, berarti Ibu menginginkan anak ini berubah jadi anak yang aktif dalam belajar, bukan aktif dalam bermain. Oh ya, kemudian dalam pembelajaran Ibu memberikan pelajaran itu apa memang tidak memperhatikan si anak ini? Sangat Pak, bagaimana tidak diperhatikan Pak. Nah ini anak aktif sekali, otomatis itu sangat menyita perhatian saya. Nah, kadang kalau misalnya saya mendekatinya, mencoba untuk bertanya kepadanya, lebih banyak mendampinginya, biasanya dia bekerja Pak kalau seperti itu. Tapi kan masalahnya lagi pasti tidak mungkin mendampingi dia terus, sementara masih banyak teman yang lain yang mau didampingi. Seperti itu. Itu saat yang saya lihat kalau saya mendekatinya, meladeni terus dia jika ada ini, sepertinya dia bekerja Pak. Dan dia juga tergolong anak yang pintar sebenarnya. Iya. Kira-kira menurut Ibu itu anak bisa berkelakuan seperti itu kenapa ya Bu? Mungkin ini Pak ya. Mungkin karena dalam kelas itu atau dalam pembelajaran saya, anak itu masih merasa bahwa kebutuhan untuk belajarnya belum terpenuhi mungkin Pak. Mungkin ada sesuatu dalam pembelajaran saya yang mengganggunya atau yang membuat tidak nyaman seperti itu. Saya berpikirnya seperti itu Pak. Kemungkinan anak ini merasa bahwa ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi dalam kelas sehingga dia berbuat seperti itu. Mungkin Pak, atau mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik. Ya, mungkin ya. Selama ini memang Ibu tidak pernah bertanya sama si anak apa kira-kira kebutuhan yang harus Ibu penuhi bagi dia, ataukah mungkin juga kalau Ibu belum masalah kebutuhannya anak itu apa memang sudah pernah Ibu tanyakan apa yang dia inginkan? Kalau jujur Pak, kalau untuk bertanya langsung memang belum pernah. Hanya kadang saya tanyakan, yang saya komunikasi kadang saya tanyakan kenapa dia berbuat seperti itu, kenapa dia tidak mau bekerja, kenapa dia nakal. Jawabannya hanya tidak Ji, tidak apa-apa Ibu, tidak ada apa-apa Ibu. Dia hanya seperti itu.
memetakannya itu saya bahwa oh kesiapan belajar anak ini masih kurang, masih rendah. Itu yang saya lihat Pak, hanya itu yang saya lihat. Untuk yang lainnya saya belum pernah komunikasi secara pribadi dengan dia. Oh, kira-kira apa yang Ibu bisa lakukan untuk mengatasi hal seperti ini, Bu? Rencananya sih Pak, saya berpikir bahwa mungkin dia berbuat seperti itu karena merasa tidak nyaman di kelas saya, atau mungkin ada sesuatu dengan pelajaran saya, dan saya juga merasa bahwa memang saya belum terlalu mendalami kebutuhan belajarnya, sebatas melihat bahwa dia masih kemampuannya belum sama dengan teman-teman yang lain dalam memahami materi. Jadi mungkin saya rencananya mau berdiskusi dengan dia Pak, melakukan diskusi biar bisa memetakan kebutuhannya, kebutuhan belajarnya, kesiapannya, termasuk minatnya mungkin, supaya saya bisa memberikan materi yang sesuai dengan minatnya dia, serta mungkin gaya belajarnya mungkin seperti itu Pak. Oh, kira-kira bagus itu Bu. Kira-kira kapan kira-kira Ibu bisa lakukan ini, mulai dari pendekatan sampai mengubah gaya belajar anak itu? Kira-kira kapan kira-kira bisa dilakukan? Secepatnya Pak, mungkin saya usahakan minggu ini saya sudah lakukan itu Pak, karena kan untuk kelasnya dia dalam 1 minggu itu saya 2 kali pertemuan Pak. Saya kalau ditunda-tunda semakin lama, teman-teman yang lain juga terganggu Pak, kasihan juga yang lain. Jadi mungkin secepatnya Pak, kalau bisa hari Senin saya mungkin panggil dia untuk berdiskusi dan berbicara dari hati ke hati. Ya, apa yang Ibu ingin lakukan ini termasuk hal yang luar biasa Bu ya. Jadi luar biasa menurut saya. Dan kalau ini kita laksanakan, mungkin anak itu bisa berubah, harapan dan tujuan Ibu nanti bisa juga tercapai. Oke Bu ya, jadi saya rasa untuk konsultasi kita, coaching kita hari ini kita Bu, karena saya mau mengajar dulu jam berikutnya. Untuk kedepannya, kalau Ibu sudah melakukan tindakan lanjut bagi anak ini, saya siap untuk memberikan bantuan dan anak ini, Ibu juga bisa merasakan manfaat dari apa yang dilakukan kelas bagian. Oke, terima kasih Bu. Oke, makasih banyak Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Iya Bu. Insya Allah minggu depan setelah saya ketemu, saya akan menemui Bapak lagi. Siap. Oke ya Bu, saya juga mau persiapkan ini masuk kelas. Mungkin Ibu sudah bisa. Iya Pak. Jangan mungkin juga Ibu mengajar ini hari ya. Oh iya. Iya Pak. Oke Pak. Sampai ketemu Bu. Assalamualaikum. Salam.